Selamat sore teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya FX Ari Agung Prastowo di acara Hot Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tepatnya dari Fakultas Hukum, di mana riset terakhir beliau berkaitan dengan peristiwa yang dekat ada di sekitar kita, yakni mengenai pernikahan di usia dini atau pernikahan di usia di bawah umur. Beliau adalah Profesor Sony Dewi Yudiasih, SH, MH. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Ari. Apa kabar nih, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Apa aktivitas sehari-hari sekarang nih, Prof? Selain mengajar tentunya. Selain mengajar ya biasa membimbing mahasiswa dan lain sebagainya. Terus ada beberapa juga kegiatan sekarang ini di Fakultas Hukum sedang mempersiapkan diri untuk visitasi internasional. FIBA, iya. FIBA ya, untuk akreditasi internasional. Akreditasi internasional. Jadi kami setiap saat melakukan simulasi dengan beberapa dosen yang akan terlibat di dalamnya, seperti itu. Kalau di luar kampus apa ini kesibukannya, Prof? Kesibukannya bertani, Pak. Bertani? Bertani apa ini, Prof? Seru nih kayaknya, karena di luar dari aktivitas akademik nih. Iya, betul. Jadi kami kebetulan ada tanah di sini, di dekat Jatinangor ya, di Rancakalong. Kita punya ada tanah pertanian lah di situ. Saya membantu suami saya untuk ya belajar bertani dalam rangka menyambut pensiun beliau. Ini bercocok tanam apa nih, Prof, di deket-deket sini? Banyak, ada misalnya pakcoy, terus ada jambu dan lain sebagainya, terus ada kolam ikannya juga. Wah, ini seru nih kayaknya. Tapi selain itu tentunya aktivitas Tridharma Prof Sony sendiri masih berjalan ya, Prof, ya? Iya, tentu saja. Jadi di daerah itu juga saya pusatkan untuk menyelenggarakan penyuluhan. Penyuluhan. Oke, kita pengabdian pada masyarakat ya masuk di dalamnya. Seperti itu, ya. Dan beberapa kegiatan lain yang memang mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa seperti itu. Jadi tetap ya, Prof, meskipun aktivitasnya bertani, tetapi tetap tidak jauh dari Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi ya, Prof. Betul. Luar biasa. Sementara aktivitas riset terkini apa nih, Prof, yang dilakukan? Atau mungkin beberapa riset yang sudah sering dilakukan oleh Prof Sony di sini? Iya, banyak riset yang sudah kami lakukan. Tetapi 3 tahun belakangan ini kebetulan saya mendapatkan hibah riset dari UNPAD, HIU dari UNPAD, melalui skema riset kompetensi dosen UNPAD gitu. Sudah 3 tahun terakhir ini kita berbicara mengenai kesetaraan gender di dalam upaya untuk meminimalisir perkawinan anak di Indonesia. Seperti itu yang 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun konsisten pada topik atau tema perkawinan bawah umur. Iya. Mohon maaf nih, Prof, apa yang kemudian menginspirasi Prof Sony atau membuat Prof Sony tertarik melakukan riset atau penelitian terkait dengan pernikahan di bawah umur? Ya, jadi Pak Ari, ternyata perkawinan bawah umur itu bukan hanya didominasi oleh Indonesia, tetapi perkawinan bawah umur itu atau sering disebut dengan perkawinan anak-anak itu banyak terjadi di semua wilayah dunia. Di negara-negara di dunia ini banyak terjadi semacam itu. Jadi pada awalnya saya menyangka bahwa perkawinan bawah umur atau perkawinan anak-anak itu hanya dominasi Indonesia, tapi ternyata ini merupakan suatu isu global. Jadi ini masalah yang serius yang dihadapi oleh katakanlah hampir seluruh dunia gitu, Prof, ya? Betul, ya, terutama negara-negara ketiga gitu ya, Afrika dan sebagainya, itu banyak sekali memang seperti itu. Apa faktor-faktor penyebabnya nih, Prof, sehingga menyebabkan ya katakanlah negara-negara dunia ketiga ini kemudian memilih untuk melakukan pernikahan di bawah umur?
Ya, saya pikir ini bukan pilihan buat mereka, tetapi ini adalah suatu alternatif yang harus mereka lakukan ya, terutama disebabkan karena beberapa hal sebetulnya. Yang pertama itu yang mengemuka adalah karena adanya faktor ekonomi gitu. Jadi faktor ekonomi menjadi faktor utama dan pertama. Betul. Dan itu hampir menjadi alasan para pelaku di seluruh dunia bahwa pernikahan di bawah umur itu katakanlah menjadi solusi untuk hidup lebih baik secara ekonomi atau bagaimana nih, Prof? Bisa dikatakan seperti itu, tetapi ekonomi bukan satu-satunya sebetulnya karena di sana ada masalah adat istiadat juga. Adat istiadat juga yang memang memegang peranan penting bahwa tidak apa-apa mereka menikah dalam usia muda seperti itu. Karena memang adatnya sudah seperti itu. Apalagi kalau misalnya negara-negara di Afrika itu kan memang mereka seperti itu, bahwa mereka biasa mengawinkan anak-anaknya di usia yang sangat muda seperti itu. Nah, selain adat istiadat juga ada pengaruh agama juga di situ. Atau misalnya ada hal-hal yang memang memungkinkan bahwa harus segera dilakukan perkawinan bawah umur itu. Misalnya apa? Misalnya karena kehamilan yang terjadi pada anak usia muda gitu, seperti itu. Jadi ada faktor ekonomi, adat istiadat, agama, dan kemudian ada peristiwa yang tak terduga dan juga pendidikan yang rendah juga menyebabkan itu. Artinya banyak faktor yang ternyata menyebabkan kita atau ya pasangan usia muda itu mengemuka atau berkembang di dunia, ya, Prof, ya. Betul. Tetapi sebelum kita diskusi lebih jauh, Prof, sebenarnya definisi yang supaya kita sama-sama memahami pernikahan disebut pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini, itu pernikahan di usia berapa nih, Prof? Baik, kalau kita lihat terminologinya bahwa disebut sebagai perkawinan bawah umur, itu artinya bahwa perkawinan itu dilaksanakan di bawah usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Seperti itu. Nah, ini yang masyarakat belum banyak mengetahui sebenarnya usia berapa kita boleh menikah gitu, supaya katakanlah matang secara reproduksi, matang secara emosional begitu ya, Prof. Apakah di usia 16, 15, 17 menurut undang-undang, Prof? Oke. Pada saat dulu sebelum ada undang-undang yang terbaru itu, jadi dalam undang-undang perkawinan itu ditentukan bahwa izin perkawinan itu bisa dilakukan apabila laki-laki sudah berusia 19 tahun dan anak perempuan sudah berusia 16 tahun. Itu mereka bisa melakukan perkawinan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya mereka ingin melakukan perkawinan di bawah usia itu? 19 dan 16, itu juga bisa dimungkinkan, yaitu dengan cara meminta dispensasi. Dispensasinya siapa yang melakukan? Orang tua dari si anak yang masih bawah umur itu. Nah, kepada siapa dispensasi itu dilakukan? Bisa ke pengadilan atau kepada pejabat lain yang ditunjuk gitu. Nah, itulah sebetulnya yang menyebabkan bahwa Indonesia itu sekarang ini menduduki ranking ke-8 di dunia, terbanyak. Ranking ke-8 di dunia. Ranking satunya siapa nih, Bro? Ranking satunya Mali di Afrika. Iya, seperti itu. Dan itu di tataran dunia ya, nomor 8 di dunia. Dan kalau kita lihat di skop yang lebih kecil di Asia Tenggara itu nomor 2 setelah Kamboja. Indonesia nomor 2 di Asia Tenggara. Betul, seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya karena kan memang normanya seperti itu, membolehkan 19 atau 16 gitu. Dan di bawah itu bisa dispensasi. Nah, ini menarik bicara tentang dispensasi tentunya. Dari perspektif hukum, apakah itu bisa dikatakan ya tidak melanggar hukum gitu, Prof? Istilah dispensasi tadi. Apakah itu kemudian dimungkinkan atau sebenarnya ada hukum-hukum yang dilanggar oleh para pelaku pernikahan di bawah umur ini tadi? Ya, sebetulnya dispensasi itu kan itu adalah perangkat hukum yang bisa dilakukan oleh siapapun juga, begitu. Kenapa bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu memungkinkan adanya dispensasi, yaitu karena
memang kalau perkawinan itu di dalam sistem hukum kita itu merupakan bentuk hukum yang sensitif, yang tidak netral. Artinya adalah bahwa perkawinan itu atau suatu hukum yang sensitif itu dipengaruhi oleh adat istiadat, agama, batutan, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bisa tidak ya untuk memberikan dispensasi untuk itu. Bagi masyarakat adat mungkin 16 tahun itu sudah dianggap dewasa dalam hal ini. Sudah Begitu. Sudah cukup umur untuk menikah. Kenapa dilama-lama begitu? Nah, tapi saya ingin memberikan penjelasan di sini bahwa usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan itu sekarang itu sudah ada perubahan. Perubahan, maksudnya bagaimana nih Prof? Perubahan dalam aspek apa ini? Ya, jadi begini, bahwa PBB di mana Indonesia adalah sebagai salah satu anggota dari forum perserikatan bangsa-bangsa itu, dia menentukan ada yang disebut dengan Sustainable Development Goals, ya. Yeah. Ada beberapa poin di situ, dan di poin yang kelimanya itu adalah tentang gender equality. Ya, jadi kesetaraan gender di situ. Nah, kita melihat bahwa 19 dan 16 tahun ada suatu perbedaan yang mendiskriminasi perempuan di situ. Gitu. Perempuan masih sangat muda gitu ya. Di situ. Sementara laki-laki sudah jauh lebih mapan katakanlah begitu ya, Prof. Ya, seperti itu. Jadi dirasa penting bahwa untuk mendukung hal itu kita harus merubah usia perkawinan itu. Jadi dengan atau melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 baru kemarin itu kita sudah menentukan bahwa usia izin perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama 19 tahun. Jadi laki-lakinya 19 tahun, perempuannya juga 19 tahun. Harapannya apa, Prof? Kenapa harus sama keduanya? Ya, semangatnya adalah semangat kesetaraan gender. Oh, semangatnya. Semangatnya adalah semangat kesetaraan gender. Jadi itu sebetulnya yang bisa kita lihat ya di dalam latar belakang pembentukan undang-undang yang baru terkait dengan syarat usia itu gitu. Tetapi tetap meskipun ditentukan dengan usia yang baru 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan, dispensasi masih tetap ada. Dispensasi tetap ada. Dispensasi tetap ada. Apa tidak memungkinkan dispensasi itu kemudian kita ubah atau kita hapus? Bagaimana, Prof? Karena kalau melihat tadi apa yang disampaikan Prof bahwa Indonesia ada di peringkat 8 dunia, ada di peringkat 2 Asia Tenggara. Artinya saya kira kita dalam kondisi yang memprihatinkan untuk bicara tentang pernikahan di bawah umur begitu, Prof. Apakah dispensasi dimungkinkan untuk tidak diperbolehkan? Apakah perlu ada edukasi juga kepada orang tua katakanlah? Iya betul, itu adalah keprihatinan kita bersama. Apalagi selama ini, jadi saya kan hidup di dalam lingkungan hukum keluarga ya. Jadi itu merupakan salah satu concern saya yang terbesar ya sejauh ini. Makanya saya melakukan riset ini. Nah sebetulnya dispensasi itu sesuatu yang memang tidak bisa ditiadakan. Kalau ilmu hukum seperti itu, jadi harus selalu ada dispensasi yang bisa memungkinkan ada hal-hal yang bisa dikecualikan di situ. Soalnya begini, kalau misalnya anggap bahwa dispensasi tidak diperlukan misalnya, jangan ada kita nomor 8 di dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara. Udah, berarti kita tidak diharuskan ada dispensasi lagi, nggak usah ada dispensasi. Tetapi masalahnya ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan bahwa dispensasi harus ada. Misalnya seperti ini. Kalau anak berusia 16 tahun, anak perempuan, dia karena hubungannya dengan seorang laki-laki misalnya kebablasan sampailah dia hamil di luar nikah. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak bisa ada dispensasi? Kalau tidak ada dispensasi berarti dibiarkan saja si anak perempuan itu dengan adanya bahwa dia hamil di luar pernikahan tadi ya. Sementara
ya tadi perempuan sebagai korban katakanlah juga harus tetap survive dan tentunya tidak sendirian begitu ya Prof ya. Betul. Ya. Ya. Sementara kalau merujuk pada hasil riset yang dilakukan oleh Prof sendiri, apakah Prof melakukan komparasi katakanlah fenomena yang terjadi di Indonesia dengan di negara serumpun misalkan, atau Prof fokus pada persoalan yang ada di Indonesia saja? Tentu saja kita harus melakukan komparasi ya, karena isu perkawinan anak itu adalah isu dunia, isu yang global, sehingga PBB mencanangkan bahwa tahun 2030 itu tidak boleh lagi ada 2030 tidak boleh lagi ada perkawinan anak di dunia. Nah, ini sebentar. Teman-teman Hard Talk, ini menjadi perhatian bersama. Tahun 2030 tidak boleh ada lagi pernikahan di bawah umur. Nah, lalu upayanya apa supaya itu bisa terwujud, Prof? Ya, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah seperti itu tadi, dengan merubah usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki, 19 tahun bagi anak-anak. Itu adalah yang dicanangkan oleh PBB seperti itu, dan kita harus memang concern juga terkait dengan itu. Dan kebetulan Presiden Jokowi ya sangat concern sekali dengan itu, dan beliau mengeluarkan peraturan Presiden ya nomor saya lupa nomornya, tapi tahun 2017 ya. Dia mengatakan bahwa kita harus concern terkait dengan hal itu. Jadi kita harus melaksanakan kesetaraan gender itu dengan cara hal seperti itu. Itu dimaksudkan supaya dengan menaikkan rentang usia tadi menjadi sama antara laki dan perempuan, diharapkan bahwa praktek perkawinan bawah umur di Indonesia menjadi menurun katakanlah ya, dan Prof, lain ya. sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ada riset dari yang dilakukan oleh Kementerian Kementerian apa itu? Pemberdayaan anak dan perempuan dan lain sebagainya. Iya. Nah, di situ dikatakan bahwa ternyata masih tidak mungkin 2030 Indonesia zero perkawinan anak ya. Yang bisa dilakukan adalah sekarang ini di tahun 2018 kita itu masih di 11% angka perkawinannya. Terus kemudian di tahun 2024 diharapkan menurun menjadi 8,sekian%, dan di tahun 2030 itu masih di 6,94%. Pergerakannya sangat pelan ya, Prof ya? Sangat pelan. Angka penurunannya sangat pelan. Pelan sekali. Ini juga terbukti bahwa dengan penaikan yang 19 tahun untuk perempuan juga, ini tidak menyurutkan minat dari masyarakat untuk tetap melaksanakan praktek itu. Ada temuan hasil riset dari Prof Sony tidak? Apa sih sebenarnya di luar faktor ekonomi, kemudian adat istiadat, serta tadi peristiwa tak terduga dan agama, faktor apa yang begitu dominan sehingga kemudian banyak pelaku perkawinan di bawah umur di Indonesia? Umumnya apa ini, Prof? Ya, jadi seperti ini. Mungkin pola pergaulan anak-anak sekarang itu sudah berubah ya. Jadi berbeda antara pergaulan anak-anak yang dulu dengan yang sekarang. Sehingga itu menimbulkan kecemasan bagi orang tua melihat pergaulan anaknya semacam itu. Jadi kalau kita lihat di dalam dispensasi yang diajukan, alasannya adalah karena adanya ketakutan dari orang tua ya melihat pola pergaulan anaknya. Oke. Jadi daripada terjadi sesuatu di situ, yang mendingan sudahlah. Ya, jadi mohon maaf istilah sekarang dihalalkan begitu, Prof ya. Supaya tidak terjadi tadi hal-hal yang semakin tidak baik begitu karena persoalan pergaulan tadi yang saat ini mengemuka gitu, Prof ya. Betul semacam itu. Jadi ya itulah yang menjadi keprihatinan kita ya, dalam arti bahwa sekarang ini mungkin yang harus dilakukan penyuluhan yang besar-besaran itu justru terhadap orang tuanya mungkin. Iya.
Karena Betul. kalau dari tingkatan norma itu kita udah melakukan semua hal. Ya, berbagai cara, Berbagai metode, cara, upaya metode dilakukan. dan lain sebagainya ya. Di perda-perda juga sekarang sudah syarat usia itu sudah lebih tinggi. Misalnya perda-perda yang lain gitu ya. Misalnya yang ada bisa kita lihat di Jogja atau misalnya di NTB, di NTT dan lain sebagainya. Itu lebih tinggi dari 19 tahun. Iya, 20 misalnya untuk perempuan, 21 untuk laki-laki. BKKBN juga sudah mencanangkan itu. Ya, bahwa perkawinan itu idealnya adalah 21-25. Oke, 21 untuk perempuan, 25 laki-laki. 25 laki-laki. Tapi apakah memang itu bisa berhasil ya? Minimal itulah cara yang bisa diambil ya oleh para pemangku inilah para pemangku kepentingan yang terkait di situ, dari pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya sudah melakukan upaya-upaya. Tetapi tetap kalau saya lihat dari hasil riset saya di tahun 2020 itu, setelah dikeluarkannya bahwa usia itu menjadi sama, 19 tadi ya. Tidak menyurutkan itu. Oh, hasil riset Prof. Sony menyebutkan adanya peraturan baru tentang usia pernikahan tadi tidak menyurutkan. Tidak menyurutkan sama sekali. Faktor-faktor apa itu, Prof, yang kemudian ditemukan? Kenapa kok tidak menyurutkan? Apakah itu ditemukan di dalam penelitian Prof. Sony juga? Iya, adat yang biasa yang ada di masyarakat itu biasa menjadi faktor itu. Kemudian juga ekonomi. Nah, kemarin itu kan pandemi ya. Pandemi tahun 2020, 2021 dan lain sebagainya. Saya berharap sebetulnya pas pandemi itu tidak banyak dilakukan dispensasi yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya. Tapi ternyata itu hanya sekedar harapan. Karena saya mendapatkan data-data. Nah, itu saya ingin menanyakan, ada data tidak selama masa pandemi itu berapa pernikahan di bawah umur di Indonesia? Iya, kalau di Indonesia itu sangat relatif ya, karena itu kan ini kisarannya luas. Gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat di Jawa Barat saja, Jawa Barat itu sudah luar biasa. Dan di Jawa Barat itu yang paling besar, yang paling tinggi prakteknya adalah di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Terjadi pernikahan di bawah umur tadi. Perkawinan bawah umur yang sangat luar biasa. Itu data-data yang kami himpun di hanya tahun 2020 saja. Kebetulan ini saya ada buku hasil yang sudah nanti saya berikan juga kepada Pak Ari supaya bisa dilihat bahwa ternyata dengan perubahan usia itu tidak menyurutkan masyarakat seperti itu. Penurunan mungkin ada, tetapi belum signifikan kalau menurut saya. Oke. Boleh pinjam bukunya, Prof? Ini yang baru, tetapi ini yang sudah menarik. Ini ya. Nah, ini teman-teman Hard Talk ada sebuah buku sebagai salah satu output hasil riset yang dilakukan oleh Prof. Sony dan kawan-kawan. Buku ini berjudul Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Nah, ini sudah dicetak atau diterbitkan oleh Unpad Pers ya, Prof. Sony. Betul. Ini kalau untuk mendapatkannya, apakah langsung menghubungi Prof. Sony atau bagaimana ini buku? Langsung ke penerbitnya mungkin. Langsung ke penerbitnya saja. Oke, baik. Ya, ini menarik. Artinya hasil risetnya sudah melahirkan sebuah buku yang saya kira ini bisa memberikan pencerahan bagi orang tua ataupun bagi pasangan yang akan menikah juga, terutama pasangan muda yang bisa jadi harus berpikir berkali-kali lipat untuk meniatkan nikah di usia muda atau tepatnya di bawah umur. Saya kira ini bisa menjadi rujukan atau referensi bagi kita semua ya, Prof ya. Nah, Prof, kembali kepada riset yang selama ini dilakukan oleh Prof Sony berkaitan dengan perkawinan di bawah umur ini tadi. Sekiranya ada tidak sebuah negara yang bisa menjadi referensi atau rujukan Indonesia, tentunya dengan latar belakang yang sejenis dengan kita, katakanlah dengan kultur yang sama, yang bisa menjadi tempat kita belajar bagaimana supaya penurunan angka perkawinan usia muda di Indonesia itu bisa lebih cepat, atau bahkan tadi paling tidak memenuhi keinginan PBB tadi di tahun 2030
30 bisa Zero. zero, ya. Ada rujukan atau referensi mungkin yang Prof selama ini ketahui dari hasil kajian yang Prof lakukan? Ya, di dalam buku saya yang lain terkait dengan perkawinan bawah umur juga, saya di situ sudah membuat satu tabel ya, komparasi antara Indonesia dengan negara-negara yang lain dan lain sebagainya ya. Tapi pada dasarnya karena mereka yang menjadi referensi saya juga itu adalah negara-negara yang tergabung di dalam PBB, mereka semuanya mempunyai tekad yang sama seperti itu, dalam artian bahwa kalaupun toh tidak zero di 2030, tetapi mereka melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir lah, minimal seperti itu. Saya dengan teman-teman yang lain pernah melakukan penelitian ke Vietnam, ya, Kamboja, dan Nepal. Nepal ya. Terutama yang ingin saya garis bawahi adalah di studi banding kami di Nepal. Karena Nepal ini waktu itu adalah nomor 3 terbanyak di dunia. Di dunia. Ya. Kami datang ke sana supaya kami bisa lihat sebetulnya apa sih faktor yang menyebabkan bahwa mereka itu sampai nomor 3 di dunia dan lain sebagainya. Terus kira-kira solusi apa yang mereka ini. Terus kami ke sana dan kami mendapati bahwa memang adat istiadat ya itu menjadi sesuatu yang utama yang mereka anggaplah sebagai dasar untuk melegalisasi pernikahan atau perkawinan di Indonesia ya. Di sana. Di Nepal tadi ya, Prof. Nah, bayangkan bahwa di Nepal itu ada suatu tradisi, ada suatu kebiasaan bahwa anak perempuan, maaf ini, sebelum menstruasi pertama itu harus segera dinikahkan. Oh, justru sebelum menstruasi pertama. Sebelum menstruasi itu harus ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sebagai orang tua yang anaknya perempuan, Prof. Anak saya tuh usia 12 lah. 11 tahun, Prof, malah. 11 tahun baru sudah mendapatkan menstruasi pertama. Artinya kalau sebelum itu bisa saja dikurun waktu 11 atau 10 tahun sudah dinikahkan ya, Prof? Ya, tradisi mereka adalah seperti itu. Dan kemudian pembayaran mahar yang sangat murah. Nah, kami kemudian berbicara dengan beberapa pihak di sana. Apa yang mereka lakukan terkait dengan itu. Jadi mereka itu mempunyai dukungan yang teramat sangat besar dari pemerintah bahwa mereka ingin menaikkan mereka ingin menentukan saja langsung jret aja seperti itu. Usianya berapa? Mereka itu usianya 24 dan 25. Bayangkan. 24-25, saking mereka itu pengen bagaimana supaya meminimalisir. Nah, seperti itu pertama. Dan keduanya itu adalah menaikkan mahar. Jadi maharnya itu ditinggikan. Berkali-kali lipat katakanlah, Prof, ya. Dan lain sebagainya. Karena bayangkan itu nomor 3 loh. Nomor 1-nya kan Mali. Kalau Mali kan negara Afrika yang kita tahulah bagaimana sebenarnya. Tapi waktu itu kita menjadi rujukan adalah itu. Bahwa memang yang mereka lakukan itu adalah menaikkan syarat usia perkawinan. Dan ternyata di Indonesia juga seperti itu. Alhamdulillah. Tapi sudah berdampak, Prof. Tadi syarat-syarat yang dilakukan di Nepal ataupun di Indonesia begitu katakanlah. Kalau di Nepal saya belum lagi berkorespondensi dengan narasumber kami di sana, tetapi mereka pada saat kami ke sana itu mereka mengatakan bahwa kami sangat concern sekali untuk memutus rantai gitu perkawinan anak di sana seperti itu. Jadi beberapa hal sudah dilakukan. Jadi saya pikir kalau misalnya memang itu konsisten sudah dilakukan oleh mereka, mungkin sudah ada sudah ada penurunan di situ ya, meskipun mungkin saya nggak tahu apakah sudah signifikan penurunannya atau tidak. Nah, terkait dengan di Indonesia sendiri mungkin penurunan masih sudah ada ya. Bertahap ya, Prof ya. Tapi bertahap gitu. Tapi PBB mungkin menerapkan hal itu
terlalu tinggi ya buat kita ya. Oh, begitu. Ya begitu, terlalu tinggi dong. Karena apa? Karena masalah perkawinan itu kan masalahnya masalah hukum adat, Ya, masalah agama, dan banyak lain faktor yang tergantung dari negara masing-masing tadi ya, Prof ya. Jadi sangat kasuistis. Ya. Nah, Prof, supaya kemudian menjadi pembelajaran bersama tentunya, ada tidak kemudian sebuah hasil riset, bisa saja mungkin hasilnya Prof Sony juga, yang menunjukkan ini loh bahayanya perkawinan di bawah umur, sehingga kemudian jangan dilakukan, begitu Prof? Ya, satu, kita melihatnya dari segi norma. Sudah barang tentu bahwa perkawinan bawah umur itu adalah melanggar norma. Sekalipun tadi dikatakan bahwa ada dispensasi. Dispensasi memang sudah ada di dalam undang-undangnya, tetapi kita hindarilah kalau bisa. Ya. Gitu ya, jadi hanya dalam hal-hal yang kasuistis saja lah yang bisa misalnya hamil dan lain sebagainya, oke lah dispensasi seperti itu. Nah, jadi dari segi norma juga memang sebaiknya kita tidak melanggar norma itu ya, sekalipun sudah ada dispensasi, tapi sebaiknya 19 ya udah 19 aja minimal gitu. Itu dari segi dari aturan. Keduanya misalnya dari segi pendidikan ya. Di tahun ketiga ini kami konsentrasi melihat aspek ya atau impact dari perkawinan bawah umur terkait dari mereka-mereka yang melakukan itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai perkawinan bawah umur di Indonesia, yang terutama itu adalah anak perempuan pelakunya, gitu. Sangat jarang sekali kita temui bahwa pelaku yang bawah umurnya itu adalah laki-laki. Perbandingannya adalah kalau laki-laki itu hanya 1 dari 100 perkawinan. Tetapi kalau dari perempuan itu 1:9. Tinggi juga Prof ya? Makanya kalau kita berbicara mengenai perkawinan bawah umur di Indonesia, perkawinan anak di Indonesia itu lebih fokusnya itu ke perempuan. Nah, sekarang di dalam pendidikannya, kalau misalnya mereka menikah bawah umur, apakah sekolah-sekolah mau menerima? Jawabannya tidak. Iya, betul. Tahun ketiga ini saya konsentrasi di situ untuk melihat bagaimana misalnya perlakuan sekolah terhadap mereka-mereka yang menikah. Pada akhirnya mereka dikembalikan kepada orang tua. Jadi mereka dalam tanda kutip dikeluarkan dari sekolah. Pesan terakhir Prof untuk kita semua, katakanlah orang tua, kemudian anak-anak muda saat ini, apa yang bisa Prof sampaikan untuk bisa mengurangi, mencegah perkawinan di bawah umur, Prof? Satu adalah bahwa orang tua harus menjaga anak-anaknya dari suatu pergaulan yang akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Itu satu. Keduanya juga bagi anak-anaknya juga sekarang ini konsentrasilah belajar. Sekarang ini kan wajib belajar di Indonesia sudah 12 tahun. Itu artinya bahwa mereka itu harus belajar sampai lulus SMA. Seperti itu, baru setelah itu baru mereka berpikir untuk menikah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Prof Sony atas bincang-bincang hangatnya di sore hari ini, terutama bisa memberikan pencerahan bahwa perkawinan di bawah umur itu tidak mudah karena banyak faktor yang kemudian akan mengganggu perjalanannya perkawinan itu sendiri. Teman-teman Hard Talk, terima kasih sudah bersama kami di sore hari ini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita perlu sama-sama peduli bagaimana mencegah perkawinan di bawah umur. Bahwa ini adalah merupakan peran kita semua, peran orang tua, peran generasi muda, dan pemerintah juga dalam hal ini untuk bisa meminimalisir perkawinan usia muda di Indonesia. Sampai jumpa di edisi Hard Talk selanjutnya. Terima kasih.